Halo Sobat CJN, hari ini aku mau berbagi cerita yang masih membuatku merinding sampai sekarang tentang sebuah cermin tua warisan dari nenekku yang menyimpan sesuatu yang seharusnya tetap tersimpan. 3 tahun lalu, nenekku meninggal di usia 90 tahun. Rumah kolonial peninggalan Belanda yang ditinggalinya penuh dengan barang-barang antik yang tak pernah berubah sejak aku kecil. Yang membuatku heran, dari sekian banyak barang warisan, hanya satu yang khusus ditinggalkan untukku, sebuah cermin besar dengan bingkai kayu gelap berukir bunga melati. Menurut ibu, cermin itu dulunya milik nenek buyutku, dan nenek sangat protektif terhadap cermin tersebut. Meski awalnya bingung, aku tetap membawa cermin itu ke kosanku di Jogja. Kamarku memang sempit, tapi aku berhasil meletakkannya di sudut. Sejak malam pertama cermin itu ada, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku sering terbangun tengah malam karena merasa ada yang mengawasi dari arah cermin. Yang lebih mengerikan, bayangan di cermin mulai bertingkah aneh. Kadang gerakannya lebih lambat, atau malah bergerak sendiri saat aku diam. Bahkan saat ku coba merekamnya, bayanganku di video terlihat berbeda, tidak tersenyum saat aku tersenyum, justru tampak marah. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpi, aku selalu berada di kamar nenek, berdiri di depan cermin yang sama, dan dari dalam cermin, ada tangan yang mencoba keluar. Puncaknya saat aku mengalami sleep paralisis, aku tak bisa bergerak. Terapi melihat dengan jelas pantulanku di cermin bergerak sendiri, tangannya menggapai ke arahku. Saat ku coba membuang cermin itu, keesokan harinya sudah kembali ke tempat semula. Bahkan teman sekamarku, Dimas, mulai merasa tidak nyaman, dan akhirnya pindah kamar, karena sering mendengar bisikan perempuan tua. Dari tanteku akhirnya aku tahu kebenarannya. Cermin itu ternyata digunakan nenek untuk ritual khusus. Ada roh penjaga keluarga yang disegel di dalamnya, dan selama ini nenek menjaga agar roh itu tidak lepas. Setelah berbagai kejadian menakutkan, termasuk upaya gagal menghancurkan cermin, dan mimpi bertemu nenek dengan wajah mengerikan, akhirnya aku meminta bantuan spiritualis. Beliau menjelaskan bahwa cermin itu adalah pintu yang sudah mulai terbuka. Cermin itu berhasil disegel kembali, tapi dengan syarat harus dikembalikan ke rumah asalnya. Dan sampai sekarang, aku masih tidak bisa menatap cermin terlalu lama, karena takut yang kulihat bukan diriku sendiri. Jadi teman-teman, berhati-hatilah dengan warisan yang terasa aneh, terutama cermin tua, karena mungkin ada yang menunggu di baliknya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.